You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning life around. I worship you, I worship you. You are here, turning every heart. I worship you, I worship you. Light in the darkness, my God, that is who you are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you work. Even when I don't
feel it, you walking. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you walking. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waiting, wearing the walk, falling asleep, right in the darkness. My God, that is who you are. You are waiting, wearing the walk, falling asleep, right in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku
House Church Jakarta. Kami senang Anda bergabung kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing dari Pastor Jason. Siapkan tempat terbaik, siapkan hati terbaik untuk mendengarkan sharing hari ini. God bless you all. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap buat firman Tuhan. Berbicara bagi kami. Ajar kami dengan firman Tuhan. Berkati, perlengkapi, dan ubahkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah bagian dari Trinitas. Makanya Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus juga disebut Roh Kristus, juga disebut Roh Allah. Dan bicara mengenai Roh Kudus, seperti yang kita tahu bahwa Roh Kudus bukan baru bekerja di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul, memenuhi murid-murid, kemudian murid-murid melayani dengan kuasa. Tapi Roh Kudus sudah bekerja dari zaman Perjanjian Lama. Bahkan Roh Kudus berkarya pada penciptaan dunia. Kejadian 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita belajar di sini bahwa Roh Allah sudah berkarya di awal penciptaan. Dia bukan baru berkarya di Perjanjian Baru, tapi dia udah berkarya di Perjanjian Lama. Bahkan di awal penciptaan dia ada di sana, dia sudah berkarya. Dan luar biasanya cerita Kejadian, di dalam Kejadian ceritanya dimulai dengan cerita dari karya Roh Kudus. Di sini dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Bahasa asli dari kalimat belum berbentuk dan kosong adalah tohu wa fohu, yang artinya kekacauan total, keadaan yang menyeramkan dan menakutkan, dan gelap gulita. Di mana ada kekacauan, di sana Roh Allah mau bekerja. Di mana ada keadaan yang menakutkan, di sana Roh Allah bekerja. Di mana ada gelap gulita, di sana Roh Allah mau bekerja. Dan ini adalah area kerjanya Roh Kudus. Ini adalah proyeknya Roh Kudus. Ini adalah alamat di mana Roh Kudus bekerja. Di dalam satu kekacauan, di dalam satu kegelapan, di dalam satu ketakutan, di sana Roh Allah bekerja dan Dia mau bekerja. Di situ dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang. Kata melayang-layang berasal dari bahasa aslinya merakefet, yang adalah sebuah kata kiasan yang berarti melayang, melingkupi. Bahasa Inggrisnya lebih pas ya, cover, dan mengerami. Bahasa Inggrisnya cover, dan arti berikut adalah mengerami. Mengerami supaya ada hal-hal yang baik terjadi. Mengerami supaya kegelapan itu ada terang yang bersinar. Nah, arti harafiahnya adalah bekerja, bergerak secara dinamis. Roh Allah mengelilingi bumi, bergerak secara dinamis. Dunia saat ini sedang ada di dalam ketakutan karena pandemi COVID-19 ini. Dan karena COVID ini terjadi kekacauan ekonomi bahkan di seluruh dunia. Dan Roh Kudus mau bekerja dan siap bekerja di tengah kekacauan ini, di tengah kegelapan ini. Di mana ada kegelapan, di situ Roh Kudus mau bekerja. Itu adalah area kerjanya Dia. Dan Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia pada saat dunia dalam keadaan yang sangat gelap, karena mereka hidup tanpa harapan, hidup tanpa Allah. Betapa gelapnya dunia kalau dunia tanpa Allah. Dan Yesus mau datang kepada kegelapan itu. Dan saya mau kasih tahu bahwa Yesus mau datang ke dalam kegelapanmu yang paling gelap. Apa itu kegelapanmu? Mungkin kebiasaan dosa. Apa itu kegelapanmu? Mungkin kegelapanmu adalah masalah-masalahmu yang begitu berat, begitu gelap. Kegelapan itu mungkin COVID yang sedang menghantam seluruh dunia saat ini.
Kegelapan itu mungkin kita melihat masa depan kita tidak jelas, seperti gelap. Dan Tuhan mau ada di sana untuk menjadikan semuanya baik. Tuhan mau ada di sana, dan di sanalah area kerjanya Dia. Tapi apakah Roh Allah ada di dalam dunia kita? Ada di dalam kehidupan kita? Apakah Roh Allah sedang menguasai dan memimpin kita? Karena kalau Roh Allah ada, kalau Roh Kristus ada, maka Dia akan membuat segala kekacauan menjadi teratur. Maka Dia akan membuat yang gelap menjadi terang kalau Roh Kudus ada. Tapi kita tahu bahwa Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Dia tidak akan bekerja di dalam dunia kita kalau kita tidak mengizinkannya. Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Kalau kita tidak memberikan Dia kesempatan, kita tidak memberikan Dia tempat, maka dia tidak akan bekerja dan menguasai hidup kita. Yesus berkata bahwa aku berdiri di depan pintu mengetok. Dia tidak masuk seperti pencuri dan mendobrak kemudian masuk ke dalam. Dia mengetok. Kalau ada yang membuka dan mengizinkan dia masuk, maka dia akan masuk dan dia akan makan bersama-sama dengan kita. Saudara, Yesus sudah naik ke surga. Dia mencurahkan rohnya kepada kita. Tapi rohnya akan mengetuk-ngetuk. Kalau kita mengizinkan Dia masuk ke dalam dunia kita, maka Dia akan mulai bekerja, maka Dia akan melingkupi kita, maka Dia akan mengubahkan hal-hal yang tidak baik. Dia akan menerangi kegelapan kita, karena kegelapan kita adalah area kerjanya Dia. Yesus pernah berkata bahwa akulah terang dunia. Saudara, terang itu tujuannya, fungsinya, gunanya untuk menerangi kegelapan. Di mana ada kegelapan dari masalahmu, Allah siap menerangi, karena itu fungsi dari terang. Saudara pernah lihat lampu jalan? Lampu jalan itu tidak akan dinyalakan di siang hari, tapi waktu malam gelap lampu itu akan bernyala. Kenapa? Fungsi lampu itu untuk menerangi kegelapan. Dan Yesus adalah terang dunia. Dia akan menerangi kegelapan kita. Rohnya akan menerangi kegelapan kita. Kegelapan masalah kita, kegelapan dosa kita, kegelapan karakter kita, Dia siap menerangi. Dia siap memperbaiki kekacauan di dalam kehidupan kita. Mari kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus, karena Dia mau bekerja dalam hidup kita. Apakah Roh Kudus ada di dalam dunia kita? Kalau Roh Kudus ada di dalam dunia kita, ada di dalam hidup kita, maka Dia akan mulai melingkupi. Dia akan mulai mengerami untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Dia akan mulai bekerja, dan Dia tidak akan berhenti. Dia akan bekerja secara dinamis. Dia akan terus bergerak di dalam hidup kita sampai hal-hal baik terjadi di dalam hidup kita, sampai terang itu menerangi kegelapan di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus turun, maka hal-hal yang besar akan terjadi. Saudara, waktu Roh Kudus masuk, Roh Allah dihembuskan ke dalam tanah liat. Ke dalam tanah liat, maka tanah liat itu menjadi makhluk yang hidup. Maka abu itu menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup, namanya manusia. Kenapa? Ada hembusan nafas Allah, ada hembusan roh Allah ke dalam tubuh manusia. Manusia menjadi makhluk hidup. Kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Waktu Roh Kudus masuk dalam hidup kita, Dia akan menghidupkan hal-hal yang mati di dalam kehidupan kita. Di dalam Yeskiel 37, dia mendapat penglihatan bahwa ada tulang-tulang kering yang berserakan. Tapi waktu Roh Kudus masuk ke dalam tulang-tulang ini menjadi makhluk hidup, bahkan menjadi tentara yang sangat besar. Ini bicara mengenai bangsa Israel yang sudah kehilangan harapan. Bangsa Israel yang sudah tidak ada harapan lagi. Tapi waktu Roh Kudus masuk, maka
tulang kering ini, kehidupan tanpa harapan ini akan menjadi satu tentara yang besar dan kuat, akan menjadi satu pengaruh yang luar biasa. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Waktu Roh Kudus memenuhi para rasul dan murid-murid, mereka mampu membawa Injil sampai ke ujung bumi. Kenapa? Ada Roh Kudus yang berkarya. Waktu Roh Kudus masuk ke dalam hidup Petrus, maka Petrus yang gampang menyangkal menjadi orang yang berani. Dia bukan hanya berani dalam berkata-kata, dia berani dalam bertindak. Dia mati dengan kepala, disalibkan dengan kepala ke bawah. Kenapa? Roh Kudus masuk. Saudara, Roh Kudus mau masuk ke dalam dunia kita. Mari kita berikan dia kesempatan. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ambil alih hidupku, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan kalau Tuhan bergerak di dalam hidup kita, maka dia tidak akan pernah berhenti bekerja. Karena firman Allah berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Kalau dia tidak pernah tertidur, maka dia akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Yesus pernah berkata bahwa karena Bapakku masih bekerja sampai hari ini, itu sebabnya aku tidak akan berhenti bekerja dan aku akan terus bekerja. Waktu engkau tidur, Yesus bekerja di dalam hidupmu. Roh Allah terus bekerja di dalam hidupmu. Roh Kristus terus bekerja dalam hidupmu. Waktu engkau tidak merasakan bahwa dia sedang bekerja dalam hidupmu, dia sedang bekerja di dalam kehidupanmu. Dan waktu dia bekerja dalam hidup kita, dia akan mengcover kita, melindungi kita dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Dia akan melindungi kita. Dia akan melingkupi kita. Dia akan melingkupi dunia kita. Dan dia akan menghasilkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam pandemi ini kita merasa bahwa pandemi ini yang menguasai kita. Tapi ada Allah yang tidak nampak yang sebenarnya menguasai kita. Yang kita lihat adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nampak kasat mata, yaitu pandemi ini. Tapi di balik pandemi ini ada Allah yang tidak kelihatan yang sedang melingkupi kita. Bahkan yang sedang bekerja di dalam pandemi ini untuk membuat segala sesuatu menjadi baik lagi, untuk menerangi kegelapan. Jadi saudara, jangan lupa kita sedang dilingkupi oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia datang ke dalam hidupmu, yang dia buat pertama, dia akan melingkupi engkau. Dia akan mengcover engkau. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Mari kita mengizinkan dia bekerja dalam hidup kita. Mari kita mengizinkan dia yang berkarya dalam hidup kita. Kita tidak membiarkan pikiran kita yang memimpin hidup kita, ketakutan kita yang memimpin hidup kita. Kita tidak membiarkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, pikiran kita, kehendak kita yang menguasai kita. Tapi kita membiarkan dia yang berkarya dalam hidup kita. Dan kita mau berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu jadi, maka dia akan mulai bekerja dalam kehidupanmu. Mari kita percaya kepada dia. Ini cara supaya Allah bekerja dalam hidup kita. Kita mempercayai dia di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Saudara, pandemi ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, membuat banyak orang gajinya dipotong. Kehilangan pekerjaan artinya kehilangan gaji. Ada yang gajinya dipotong, ada yang dipotong setengah, bahkan ada yang dipotong lebih dari setengah. Tapi saya mau kasih beberapa kesaksian apa yang Tuhan buat bagi anak-anak Tuhan di dalam keadaan seperti ini.
Ada seorang jemaat, dia mendapat proyek besar justru pada saat pandemi. Dia mendapat proyek besar pada saat pandemi, dan kliennya ini bisa aja memberikan proyek ini kepada bosnya atau kepada kliennya yang lain, kepada seniornya dia. Tapi klien ini milihnya dia. Jadi pada saat banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji, dia justru diberkati Tuhan di dalam masa-masa kekeringan ini, di masa pandemi ini, dia dapat proyek besar. Dan luar biasanya, hal kedua yang luar biasa adalah dia dibayar di depan. Harusnya dia dibayar di belakang, tapi ini karya Tuhan yang luar biasa, dia dibayar di depan. Hal yang ketiga, mujizat yang luar biasa, klien ini memberi dia mobil. Saudara, saya ajak kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati kita, masalah ini tidak bisa membatasi Tuhan untuk memberkati kita. Kalau udah waktunya kita diberkati, timingnya kita diberkati, kekeringan ini tidak bisa membatasi Allah. Bahkan Allah akan membuat sungai di padang gurun bagi kita. Kita akan diberkati berlimpah-limpah di tengah kekeringan ini. Kalau Tuhan mau memberkati kita, Dia akan memberkati kita dan tidak ada situasi keadaan yang bisa menghalangi. Kalau berkat itu untuk kita saat ini, berkat itu tidak akan kemana-mana. Berkat itu akan mengejar kita walaupun di masa kekeringan, di masa pandemi. Mari kita percaya kepada Tuhan, mari kita mengimani hal ini. Ada seorang jemaat lagi. Jadi dia pulang ke Kupang dan dia harus meninggalkan pekerjaannya dalam waktu yang lumayan lama. Mungkin 1 atau 2 bulan. Waktu dia balik, saya sempat kepikiran juga, apa dia akan terus bekerja di kantor itu atau dia bisa dirumahkan begitu, karena dia pergi cukup lama ke kampung di Kupang. Dia pergi cukup lama. Tapi waktu dia balik, saya nanya, gimana? Kamu pekerjaanmu gimana? Tapi dia bilang, saya masih bekerja dan dibayar full. Saya bilang, wow, luar biasa. Luar biasa. Di masa-masa seperti ini, Allah akan terus memberkati kita. Berkat Tuhan akan terus mengejar kita. Hal yang terakhir yang saya mau ceritakan, di masa pandemi, minggu pertama, minggu kedua, saya percaya semua orang kena kepada dampak dari pandemi ini, baik kecil maupun dampak yang besar, dan saya termasuk yang terkena dampak dari pandemi ini. Dan di saat saya mengalami dampak secara finance, Tuhan bicara di hati saya, makin disiplin memberi perpuluhan. Jadi dulunya saya biasa kasih per bulan, sekarang saya kasih per minggu. Dapat potong kasih, dapat potong perpuluhan kasih. Dan saudara, waktu kasih perpuluhan, kemungkinan saya bisa kekurangan. Tapi apa yang terjadi? Justru Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Bukan kekurangan, tapi ada lebih. Tuhan memberkati saya di masa kekeringan. Semua orang berteriak. Semua orang berteriak. Tapi anak-anak Tuhan diberkati. Saudara, sekali lagi, kalau Tuhan mau memberkati engkau, berkat itu akan mengejar engkau di masa kekeringan ini. Tuhan mampu membuat sungai di padang gurun. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu menciptakan mata air dari padang gurun. Mari kita mempercayai Tuhan. Ini saatnya umat Tuhan melihat mujizat. Ini saatnya anak Tuhan naik level di dalam imannya. Ini saatnya umat Tuhan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi mari kita mulai mempercayai Dia, memberi kesempatan kepada Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Allah yang bekerja di dalam hidup kita, Dia tidak pernah berhenti bekerja. Allah yang bekerja di dalam masalah kita, Dia tidak pernah berhenti bekerja. Mungkin saudara berkata, tapi ada doa saya yang Tuhan belum jawab.
Tapi sampai hari ini finance saya Tuhan belum berkati. Saudara, kalau Tuhan belum menjawab engkau sekarang, berarti belum waktunya. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin belum waktu, karena Dia bekerja menurut waktu. Dan terkadang Tuhan masih mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita karena Dia sedang menggunakan masalah untuk mengubahkan kita. Berapa banyak orang yang keluar dari masalah dan mereka merasa mereka lebih bijak, mereka lebih berhikmat, mereka lebih kuat. Bahkan berapa banyak dari kita yang bersyukur karena kita pernah melewati masalah-masalah tersebut yang pernah kita lewatin. Karena itu yang membuat kita sukses. Itu yang membuat rumah tangga kita lebih kuat. Itu yang membuat bisnis kita lebih kuat. Kemudian kita melihat ke belakang dan kita terima kasih Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan masalah itu datang. Amin. Jadi kalau Tuhan masih mengizinkan masalah itu ada dalam hidup kita, artinya ada yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita. Tuhan masih mau membuat kita lebih kuat. Saudara, kalau Tuhan masih mau membuat kita lebih kuat, kita bersyukur. Apalagi saudara yang belum menikah. Saudara butuh Tuhan bentuk menjadi manusia yang kuat sebelum saudara masuk pernikahan. Apalagi saudara pria. Saudara laki-laki, kalau saudara lemah, saudara tidak tahan banting, saudara masuk dalam pernikahan, apa yang terjadi dengan pernikahan saudara? Saudara akan mengalami masalah-masalah yang saudara ciptakan sendiri yang sebenarnya tidak perlu ada karena saudara tidak tahan banting. Kalau Tuhan masih mengizinkan masalah datang, mungkin Tuhan masih mau mengubahkan kita, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih kuat. Jadi kalau Roh Allah belum membuat situasi di luar sana menjadi baik, Roh Allah sedang membuat hati kita, pikiran kita menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami belajar bahwa kegelapan kami, masalah kami adalah area kerja Tuhan. Dan Tuhan mau datang di dalam kegelapan kami yang paling gelap dan mau berkarya di sana. Dan hari ini kami belajar bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah tertidur, yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan hari ini kami mau belajar percaya kepadamu di masa pandemi ini, bahwa mujizat masih terjadi, bahwa Tuhan akan membuat mata air sungai di padang gurun bagi kami. Kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di masa-masa ini. Kami hanya mau belajar percaya kepadamu, menyerahkan hidup kami kepadamu, hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biar di masa-masa ini kami melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Iman kami makin naik, iman kami makin meningkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan berdoa buat beberapa beban doa dan kita akan doa menutup kebaktian ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, biar di masa-masa pandemi ini kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami dijauhkan dari virus ini Tuhan. Kalau yang mudah kena, biar Tuhan mau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biar Engkau memberkati keuangan kami di masa-masa seperti ini Tuhan. Kami percaya bahwa kalau Engkau mau memberkati kami di masa ini, maka mujizat akan terjadi, maka jalan-jalan akan terbuka. Walaupun banyak pintu tertutup, tapi Tuhan yang akan membuka. Dan kalau Tuhan membuka, tidak ada satu orang pun yang dapat menutup. Dan kami percaya di masa-masa ini kami akan melihat kemuliaan Allah di dalam ekonomi kami, di dalam pekerjaan kami. Kami melihat campur tangan karya Roh Allah di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sakit Engkau menyembuhkan Tuhan. Di dalam masalah apapun saat ini Tuhan Yesus, biar Engkau menolong kami. Kalau ada yang lemah di dalam Tuhan, biar Tuhan memberi kekuatan. Ada yang jatuh, biar Tuhan memulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari kami mengangkat kedua belah tangan kami. Terimalah berkat dari Allah yang Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai hidup kami mulai dari saat ini sampai ujung jalan kami, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Adapun seluruh berkat yang besar ini kami terima hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hey guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe and share. Sekali lagi thank you and God bless you.